Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi Wicaksono, guru mapel produktif dari SMK Penusturan Yogyakarta. Oke, pada video ketiga kali ini kita akan membahas tentang memelihara atau service engine management system atau biasa disingkat dengan EMS. EMS adalah hal yang sangat penting untuk kendaraan yang sudah menggunakan sistem injeksi. EMS adalah sistem yang mengatur semua kinerja dari engine yang dikontrol nanti oleh ECU. Sistem kontrol EMS dibagi menjadi 3 sistem. Yang pertama adalah sistem induksi udara, dan yang kedua adalah sistem kontrol bahan bakar, dan yang terakhir, yang ketiga adalah sistem pengapian. Untuk sistem EMS ada 3 komponen yang sangat penting. Yang pertama adalah sensor. Yang kedua adalah ECU, dan yang ketiga adalah aktuator. Oke, kita bahas dari yang pertama, yaitu sensor. Sensor berfungsi sebagai input dari kondisi mesin. Jadi sensor ini adalah mendeteksi semua kondisi mesin. Yang kedua adalah ECU. Kerjanya adalah mengolah data yang diberikan oleh sensor. Kemudian setelah data dari sensor itu diolah, akan dikeluarkan oleh aktuator. Nah, aktuator itu apa saja? Nanti akan kita bahas dan kita periksa satu-satu. Contohnya adalah injektor dan coil dan IEC. Oke, sebelum kita memeriksa engine yang ada di belakang saya, terlebih dahulu kita akan membahas alat, bahan, dan juga penangkapan K3 yang akan kita gunakan. Oke, yang ada di depan saya, yang pertama itu adalah helm, kaos tangan, kacamata, buku manual, face shield, dan ini ada fender cover. Ini wajib kita gunakan jika kita memperbaiki kendaraan menggunakan mobil. Tapi karena yang kita gunakan adalah engine stand, ini tidak perlu kita gunakan. Yang selanjutnya adalah APAR. APAR ini kita siapkan jika terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti terjadi kebakaran di ruangan ini. Dan ini adalah engine scanner. Ini adalah alat utama yang akan kita gunakan untuk memeriksa engine management system. Oke, itu saja pengenalan dari kami. Selanjutnya adalah kita masuk ke dalam video pemeriksaan. Oke, sebelum kita mulai praktek, terlebih dahulu kita akan menggunakan alat pelindung diri. Yang pertama adalah masker, kacamata, sarung tangan. Oke, yang terakhir adalah helm. Oke, karena kita sudah menggunakan alat APD lengkap, sekarang kita sudah siap untuk memulai praktek. Nah, praktek yang pertama kita akan mengetahui kerusakan dari engine stand ini. Alat yang kita gunakan adalah engine scanner. Oke, mari kita buka alatnya. Oke, bisa diperhatikan ini adalah engine scannernya. Oke, kita buka terlebih dahulu. Kameramen bisa mendekat sebentar. Nah, ini contoh dari engine scan yang akan kita gunakan. Untuk menghubungkan antara engine scan
dengan soket DLC yang di sini, kita perlu alat tambahan, yaitu kabel ini. Nah, di sini ada dua ujung kabel. Untuk yang VGA ini kita masukkan ke dalam engine scanner. Sedangkan untuk soket yang OBD ini kita masukkan ke OBD yang di engine. Oke, kita mulai saja. Nah, di sini ada lubangnya, kita masukkan. Masukkan soket OBD scanner ini ke dalam soket OBD di engine stand seperti ini. Kemudian kita hidupkan engine scanner dan kita hidupkan kunci kontak posisi on. Nah, tunggu sebentar, ini baru proses menghidupkan. Nah, setelah ada tulisan launch, ini berarti scanner siap digunakan. Pertama kita klik tombol start, pilih GAG, kita pilih GD scan. Kemudian kita klik tombol start. Nah, di sini ada beberapa pilihan merek mobil. Yang kita pakai adalah Daihatsu Xenia. Maka kita harus klik yang Daihatsu. Kita klik lagi Daihatsu Fly 9. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu sampai semua pemeriksaan sukses. Nah, di sini sudah sukses semua. Kemudian kita klik tombol OK. Nah, di sini muncul beberapa pilihan, kita pilih yang YRV di sini. Kita klik lagi yang atas. Nah, di sini ada beberapa pilihan tipe mobil atau tipe mesin, kita pilih yang K3 VE. Nah, di sini kita pilih yang all system. Nah, karena yang akan kita periksa adalah EMS, maka yang kita pilih adalah yang EV. Nah, di sini kita klik yang read fault data. Nah, di sini ada beberapa kerusakan yang terjadi pada engine stand. Yang pertama adalah kerusakan di intake manifold pressure sensor atau biasa disebut dengan MAP. Kemudian yang kedua ada di IATS. Yang ketiga ada di TPS-nya. Yang keempat ada di coil. Dan yang kelima adalah ada di ISC. Ini berarti ada dua kerusakan, yaitu yang pertama kerusakan pada sensor dan yang kedua adalah pada aktuator. Oke, kita akan print kerusakan ini. Nah, kita sobek.
Ini adalah hasil dari pengecekan yang kita lakukan. Ada kerusakan 5 komponen. Ini nanti akan kita periksa secara lebih rinci menggunakan multimeter. Oke, setelah kita tadi sudah melakukan penyekenan dengan engine scanner, di sini tampak terlihat ada 5 jenis kerusakan pada sensor dan aktuator. Untuk menentukan apakah sensor dan aktuator benar-benar rusak atau terjadi masalah lain, kita harus memeriksanya secara lebih rinci. Untuk yang pertama yang akan kita periksa adalah intake manifold pressure sensor signal, atau biasa kita singkat dengan istilah MAP. Oke, untuk pertama kita periksa yang MAP sensor. Untuk MAP sensor, komponennya adalah ini. Pertama kita cek konektornya. Apakah konektor ini kendor atau tidak? Nah, bisa dilihat konektor ini sangat kendor. Bisa jadi masalahnya itu bukan di sensor ataupun rangkaiannya, tapi di konektornya yang tidak terpasang dengan baik. Ini coba kita periksa dulu. Pertama adalah kita posisikan kunci kontak posisi on. Kita mengset multimeter pada posisi DC volt 10. Kenapa kita set pada posisi 10? Karena tegangan yang dihasilkan oleh ECU nanti hanya sebesar 5 volt. Nanti ketika kita akan set untuk aktuator, kita set posisi 50. Karena nanti tegangan aktuator kurang lebih adalah tegangan 12 volt. Tapi karena kita akan mengukur sensor, kita posisikan pada 10 volt. Terminal yang akan kita ukur adalah antara E2 dan VC. Ini adalah terminal E2 dan ini adalah terminal VC. Coba kita periksa. Nah, di sini ada tegangan sekitar 5 volt. Ini menandakan bahwa rangkaian sensor masih dalam keadaan yang baik. Jadi bisa disimpulkan bahwa bisa jadi kerusakan terjadi karena pemasangan soket yang tidak benar. Ini nanti akan ini sudah terpasang dengan baik, nanti akan kita uji lagi apakah masih ada kerusakan atau tidak. Oke, untuk selanjutnya kita akan memeriksa intake air temperatur sensor atau bisa disingkat dengan IATS. IATS ini fungsinya adalah untuk mendeteksi suhu udara masuk. Nah, maka bisa diperhatikan bahwa posisi tata letak dari IATS ini berada di dekat filter udara. Nah, ini bisa dilihat tadi adalah posisi soketnya kendor seperti ini. Ketika posisi soket kendor seperti ini, berarti tegangan nanti tidak sampai kepada sensor. Sensor jadi tidak bisa memberi input ke ECU. Hal ini bisa menjadikan tidak terbaca di scanner. Nah, coba kita lihat dulu kondisi IATS-nya baik atau tidak. Yang akan kita ukur pertama adalah tahanan. Untuk speknya adalah 2,21 sampai 2,69 kilo ohm. Karena speknya di situ adalah kilo ohm, maka kita posisikan selektor multimeter di 1 kilo ohm. Mari kita periksa. Oke, sebelum kita memeriksa, yang pertama dilakukan adalah kalibrasi. Nah, bisa dilihat ketika selektor positif dan negatif ini digabung, posisinya pada posisi 0.
Ketika sudah 0 berarti siap digunakan untuk memeriksa. Nah, kita masukkan seperti ini. Nah, bisa dilihat itu sudah muncul hasilnya itu sekitar 1,8 kilo ohm. Nah, kita simpulkan bahwa hasilnya adalah 1,8 kilo ohm. Sedangkan spek yang tadi adalah 2,21 kilo ohm sampai 2,69 kilo ohm. Spek yang tadi adalah pada suhu 20 derajat Celcius. IATS ketika suhunya semakin panas, maka tahanannya akan semakin kecil. Ketika ini suhu ruangan ada 30 derajat, berarti hasilnya harus kurang dari spek, yaitu kurang dari 2,21. Yang kita periksa tadi hasilnya adalah 1,8. Itu berarti bisa disimpulkan bahwa speknya IATS ini masih bagus. Nah, selanjutnya kita akan memeriksa rangkaian dari IATS ini. Pertama kita posisikan selektor pada posisi 10 DC volt. Kemudian kunci kontak posisi on. Nah, bisa dilihat di sini. Ini adalah tegangannya 4,6 volt. Berarti ini untuk tegangan masih bagus dan juga sensor masih bagus. Berarti kemungkinan tadi adalah pemasangan selektor yang tidak, soket yang tidak benar. Nah, ini sudah kita masukkan dengan benar. Coba nanti kita menggunakan engine scanner lagi, apakah masih ada trouble di IATS atau tidak. Ketika sudah tidak ada trouble, berarti bisa disimpulkan kerusakan terjadi pada pemasangan soket yang tidak benar. Pemeriksaan selanjutnya adalah kita akan mengukur throttle position sensor. Letaknya adalah di sini. Pertama yang kita periksa adalah kondisi soket. Nah, soket bisa dilihat ini soket dalam keadaan yang kendor. Kita akan ukur tahanannya terlebih dahulu. Apakah TPS ini dalam keadaan yang baik atau tidak? Yang pertama akan kita ukur tahanan dalam posisi throttle yang tertutup. Untuk spesifikasi adalah 0,4 kilo ohm pada posisi throttle tertutup penuh. Karena spesifikasinya adalah 0,4, berarti kita posisikan selektor pada posisi 100 kilo ohm. 100 ohm. Setelah kita pilih selektor, kita harus kalibrasi. Nah, di sini sudah posisi 0, tidak perlu kita kalibrasi. Langsung bisa kita gunakan. Nah, bisa dilihat hasilnya di sini adalah 5,5 ohm. Berarti kalau kita kali 100 berarti 550 ohm. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa tegangannya lebih dari spesifikasi. Berarti kemungkinan kerusakan terjadi pada TPS-nya. Sekarang kita cek lagi pada posisi throttle terbuka penuh. Nah, ini perhatikan, ini berarti posisi throttle akan membuka penuh. Nah, ini sudah membuka penuh. Kita periksa lagi.
Oke, perhatikan multimeternya. Ini pada posisi 28 ohm. Kita kali 100 berarti hasilnya adalah 2,8 kilo ohm. Sedangkan untuk speknya adalah 3,4 kilo ohm. Ini berarti pada saat throttle terbuka penuh, hasilnya tidak sesuai dengan spek. Berarti bisa disimpulkan kerusakan terjadi pada TPS-nya. Untuk selanjutnya adalah pemeriksaan oil. Coba kita cek dulu mana. Nah, ini adalah soketnya kendor. Kemungkinan kerusakan terjadi di antara oil ini. Coba kita periksa. Kita periksa tegangan menggunakan yang 50 volt. Nah, bisa diperhatikan di sini tegangannya 12 volt. Berarti koil masih bagus. Ini berarti hanya soketnya yang kendor. Coba kita kencangkan, nanti kita scan lagi. Untuk pemeriksaan selanjutnya adalah ISC dan yang terakhir. Nah, ini bisa dilihat soketnya juga kendor. Ketika soket kendor ini berarti tidak terhubung antara rangkaian di ECU dengan aktuator ini. Bisa jadi kerusakan bukan di rangkaian atau di ISC-nya, tapi di rangkaian yang kendor ini, di soket yang kendor ini. Coba kita periksa. Kunci kontak posisi on. Nah, perhatikan di multimeternya ini ada tegangan 12 volt. Ini berarti tegangan dari ECU sampai ke dalam IEC. Tapi karena soketnya kendor, maka tidak terhubung ke IEC. Coba kita pasang, nanti kita scan apakah masih ada gangguan atau tidak. Oke, kita klik volt data. Nah, bisa dilihat di sini terdapat tulisan no volt data. Ini berarti setelah kita lakukan pemeriksaan dan ternyata setelah kita hubungkan semua sensor dan aktuator, ada tulisan no volt data. Ini berarti bisa disimpulkan bahwa kerusakan terjadi hanya pada soket yang kendor. Karena posisi soket kendor, jadi antara tegangan di ECU tidak bisa terhubung ke dalam sensor dan aktuator. Setelah kita hubungkan semua rangkaian tersebut, sensor dan aktuator menjadi bekerja semua. Jadi setelah kita lakukan penyekanan kembali, tidak ada gangguan pada sensor dan aktuator tersebut. Oke, coba kita print. Hasilnya seperti apa? Nah, perhatikan di sini. Di sini terdapat kata-kata no volt data atau tidak terdapat kerusakan. Bandingkan dengan yang tadi. Yang tadi terdapat 5 kerusakan sensor dan aktuator. Setelah kita periksa dan perbaiki, maka hasilnya menjadi no volt data. Oke, cukup sekian praktek untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.